kita minta secara umum tonasenya. Seperti tahun 2003. Iya, seperti tahun 2003. Kalau ini apa yang disahkan ke barisan? Itu aja penyerahan saja. Ini penyerahan gimana apa ini? Sampai nih. Jangan kau kan jadi dari Gesipul jadi ramah. Ini data sampai nih. Kalau kayak ini. Ini tak ada Mr. Joni. terima. Silakan dia, Mr. Yang Joni. kita bentukkan tadi tahun 2019 sampai 23. Kemudian ada juga penyampaian tadi tahun 2021 tidak disampaikan ke masyarakat. Enggak ada. Walaupun nggak tertulis, saya minta tulisan tahun 2021 berapa ton? Semuanya di 17,5. Tidak perlu kayak ini, minta pernyataannya saja kalau tidak ada data seperti ini. Wah ini apa yang cuma kepala desa yang terima ini? Jadi ada perbandingan. Ya. Apa kita root menyesuaikan tahun 23 semuanya 15 ton per hektar? Ya sama akan Mas Her. Kalau tidak ada ini tahun 2019 tidak ada. Berarti kan pembukuannya di sini kacau. Jadi lamaran mana barusan saya tanyakan mana. Terkait tonasi dan juga harga ini kebetulan Mas Munir ini paham betul Ini juga harga-harganya. ada dagang juga namanya. Pelaku usaha. Pelaku usaha. Jadi dia tahu persis harganya tahun 2000 berapa itu. Jangan-jangan harganya juga di bawah harga pasaran. Iya yang mau jualan na bulan berempat. Nah, kan itu ada anu. Bapak namun nak jual bulan 12 di bulan 4 lain kan. Jadi selama ini Kak Ipong kena langsung beri saja dia gitu, tanpa sistemnya seperti apa ada. Jadi tidak ada upaya cross check. Jadi aku turu sih kan Kiron. Sudah ada Pak Sebagai Ahok. part- Dan jangan terlalu Benar. ke saudara Sipul. Gimana? Ini 2019 sudah PT Jalan yang bertanggung jawab. Kan benar Pak? Tidak apa, lagi Ini PT Jalan. Beri John, biar jelas John. Lagi oleh tak anu ya, oleh tak kenduk semua seperti itu. Suruh jawab Pak Awe, jarang jawab. Bagaimana sistemnya dari Saiful itu laporannya Kak? Ya. Coba ceritakan Pak. Biar tak kenduk semua nyatanya karena gimana menyalahkan satunya seperti itu kan. Pak Awir ya mulai tahun 2003. Jadi 2019 tidak tahu ya Pak. Ya, tapi kan ada. Tapi kan juga senior yang sudah. Tonase ada. Tahu sudah. Nah, itu Pak. Tidak masalah nah, ada kan beri kejahatan kok kumpulan kerdu di badan nona pada laporan kan kelihatan Betul. ngocah. Kumpulan kerdu. Hari ya BUMN. Kalian mana? Beda bola, saya dibutuhin rekor karena satu bola Ada. Muncul. Pak, kalian tambahan untuk masa rakyat 17,5 itu harus kembali ke keputusan pengadilan Pak. Kami minta seperti itu Pak. Dibagi 3 desa. Ya sudah. Iya tadi sudah cerita tapi itu sudah. Iya ambu mare lagi ya. Satunya urusan data ya lu. Ini beli ya Pak. Itu Pak. Pak kok Pak. Oh iya itu Pak. Pesan itu boleh Pak. Ada Yang yang benar boleh duduk kamu nih. Ada ya. Harus dengan masa saya juga nih ya. Itu serah terima. Iya dah lebih dalam aja. Iya. Ketahuan ya. Jadi setelah tahun 2019 itu Pak Awe tidak ada publikasi dan dokumentasi dari PT Garam Pak. Jadi PT Garam setahu kami hanya di tahun 2019 dan tahun 2004 untuk pembagian hasil yang tahun musim 2003 itu saja. Jadi tahun 2020, 2001, 2022 itu nggak ada. Sebenarnya gampang kalau memang butuh ke depannya kami siap untuk mempublikasikan publikasi sehingga masyarakat bisa memantau. Mas Meta aja dah bikin dokumentasi. Iya. Nak bikin dokumentasi kan ya lempar ke masuk tidak. Ini ketika tidak ada dokumentasi dan juga publikasi Pak Awe, berpotensi untuk tidak diserahkan oleh Pemdes. Dan ini terjadi di lapangan ya Ron. Dan ini terjadi. Sampai mengendap 1 tahun. Jadi pihak PT Garam sudah mengatakan sudah diserahkan tapi masyarakat tidak menerima. Itu yang terjadi tidak ada publikasi Pak. Ini juga masukannya. Ya, siap. Gunakan. Yang 54 itu publikasi.
Begini lagi Pak, ini Pak, saya kasih contoh ini Pak. Aman. 9 juta kan, 9 juta 2023 ya Pak ya. Jadi kalau ini hasil dari 17,5 hektar, artinya ini 8 juta total berapa tadi? 70 juta 80 juta. kali 8 Kali 4. kali 8 Iya, berapa? 71 juta Pak. Bagi 25% ini kan, 21 juta ini. 80 juta munculnya di 16 angka juta. di websitenya. 16 juta. Nah, berarti Pak per hektar Dapat 16 juta. dapat 16 juta. 300. Artinya kalau harga 2 juta Pak kemarin, berarti cuma dapat 8 ton dari 25%. Jadi 1 hektar hanya dapat 24 ton. 1 hektar. 24 ton itu sekitar 480 karung 1 hektar. Itu 25%-nya. Ini 20%-nya per hektar. Ada nemor. Enggak, kemarin buat besar. Nah, lancang berarti kan. Raya kemarin nih. Raya nomor nomor raya. Gua di situ. Jadi kalau memang saudara Herman bilang ada temuan, pasti ada temuan. Masa 1 hektar hanya dapat 24 ton, 15. 15 ton. Cuma menurut informasi ya Pak, tapi saya tidak punya data. Di situ ada investasi biomigran sama biaya angkutan, informasi itu. Ini potong jeda kan? Potong Iya, itu biaya. Tapi saya nak lagi banyak Pak. Pak Ade kalau di rumah Pak, biaya angkutan bersihnya, ya jual garam bersihnya langsung dapat 250 itu sudah, dipotong biaya angkutan. Ada pembanding. Pembandingnya masyarakat, Ini garam airnya pakai PT Garam. airnya lebih tua. Ya laporkan dia ada audit bikin diri ya. Oleh Kasmari. Iya lah cepat deh. Ketemu siapa yang punya indikasi penggelapan itu. Masa lahan sekian hektar harganya tidak tahu ya. Ini muda boleh. Akhirnya diri rapuh. Meskipun dikurangi biomembran dan sebagainya, investasi dan sebagainya, itu sudah dengan nominal seperti itu sudah ada indikasi penggelapan. Di laporan PT Garam harusnya ada juga. Laporan PT Garam pengembangan itu kan ada Pak total itu. Laporkan Produksi masuk ke gudang. Iya. Masuk ke gudang itu. biar jelas juga kronologis lahannya, aset dan juga jelas. So ya lanjut. Ini mohon maaf Pak Wik, itu bagi hasilnya PT Garam menerima dalam bentuk garam atau sudah pembagian hasil akhirnya Pak? Yang tahun ini garam. Garam. Ganti. Ada bantuan dari KKP. Yang tahun ini garam. Bu Susi sendiri. Dirjen Kementerian Atau bagi anu tahun sekarang John, bagi bujana John. Hah? Tahun saya teh bagi bujana, bukan bentuk uang tunai. Artinya yang jatahnya PT Garam. Iya. Jika tinggal dikalikan 2 John. Iya. 16 juta 200. 12 juta. 200. Untuk tahun 2004 data sementara sudah masuk belum Pak? Kira-kira sudah masuk berapa ton untuk PT Garam, kan tinggal kita kalikan 2. Karena PT Garam kan mendapat 50%. Misalkan tahun ini dari total 17 hektar itu sudah dapat misalkan berapa ratus ton, dan tinggal dikalikan 2 saja. Sudah ada laporannya atau belum? Kita minta data saja kan. Kalau kita Iya. mengarahkan Iya kan? kita bukan auditor. Iya. Iya sudah. Data saja yang kita Oke. Nomornya. Untuk poin kedua Kak Herman gimana? Sampah. Sampah dan sebagainya. Sudah, Kan sudah. katanya mau kerja bakti. Ya sudah. Gila. Siapa namanya?
Masa wajar kalau hektar bebas? Benar nggak? Jadi di tahun 2023 Pak, bukan 15 ton Yang ada per hektar. yang ada di sini Ya, Pak. coba. 22 dan 23 Pak, 24 belum. Iya belum. Karena masih belum laporan, Pak. Tahun 22 35, tahun 2023 66 ton. Dua-dua berapa Pak? Belum oleh Mas. Saya diserahkan ke PT Garam. 30 berarti dapat Yang anu, 70. Pak, yang bukan. umat, yang kemaslahatan umatnya. 33. Jadi ini Pak, tahun 2023 saya kalkulasi dengan harga 2 juta per ton. 35 yang kalian. 2 juta per ton. Di sini hanya ketemu 1 hektar menghasilkan 8 ton. Iya. Tahun 2023. Iya, bagi 12. Masa mungkin 1 hektar dapat 8 ton? Tahun setengah. Enggak. Belum tahun setengah ya. Enggak. Ini saya kalkulasi ya. Saya kalkulasi. Duit tolongan berarti. Saya kalkulasi loh. Ke 12 Itu tolong. 8.920.000 ya, kali 8 ini 71 juta hasil dari 25% ya. Ya. Langsung kali 4 100%, 285 juta hasilnya. Dibagi 17,5 dulu. Anggap 17. Oh, itu bagi 17. Kali 4. Jadi harga dari 17 itu semua dapat 285 juta. Kita bagi 17 hektar. 14. 17,5. Ini kalau 14 lah cu. Jadi 1 hektar hanya dapat 16 juta dibagi harga 1.800.000. Iya. Hanya dapat 9 ton per hektar, Pak. 1%. Bayangkan 1% hanya dapat 9 ton per hektar. 9 ton 2 tolongan. Hah? 2 tolongan, 2 entasan. 9 ton itu, Pak. 2 kotak. Satu kali tolongan. Kalau satu dengan ekor. panjang 50 Dan dalam 1 minggu, dalam 9 ton. 18 sampai 2 bolong. Satu tolongan mau rakyat itu berkisar. Jadi 1 hektar 160 hasilnya sampai 9 ton, 80. Pak. Pak Umas. Siap, nanti kita panggil lah. Jauh-jauh. Dan pertanyaan saya satu lagi, di saat saudara Saiful ini menyerahkan persekian, apakah ada evaluasi dari pihak negara atau langsung dimasukkan? Oh iyalah. Nah itu juga Pak. Mohon dijawab Pak. Apakah ada evaluasi dari pihak negara atau langsung iyai? Iya. Udah lah, dia kan. Dia kan? Iya. Selalu bodoh. Maksudnya kan minimal ada audit juga berarti kan. Evaluasi lah. Iya. Dipertanyakan. Percaya saja. Dan kapasitas Saiful itu apa di mana? Satu, kedua, sampai kapan lahan 17, itu kontrak dengan PT Garam, kontrak dengan Saiful? Sampai kapan Pak? Bermitra malah, bermitra dengan Saiful itu sampai kapan? Tahun depan habis atau 10 tahun lagi atau berapa? Itu penting juga kita tahu Pak. Kayaknya no limit. Atau seumur hidup? Saya dijawab dulu. Biar clear. Ya. Satu-satu. Ya. Jadi tadi Tadi sudah disampaikan Pak, kita evaluasi dan bantu Saiful. Kalau yang 17,5 ini Pak Saiful kan hanya sebagai pengelola. Sampai kapan? Iya, hanya sebagai pengelola. Bisa Artinya berapa? kan tidak mutlak Pak Saiful ini harus mengelola terus. Kan tidak mutlak Pak. Jadi karena yang diwakili saat itu sebagai tokoh masyarakat adalah kepala desa saat itu, sehingga kepala desa itu menunjuk Saiful. Gitu Pak. Jadi artinya PT Garam memang saat itu diserai lahan dari cabutannya Saiful, tapi semuanya itu hasil koordinasi dengan kepala desa karena ini kemaslahatan umat. Kepala desa dianggap sebagai tokoh masyarakat, jadi PT Garam ikut di situ. Sudah Pak Wei. Mohon maaf Pak, karena waktu itu saya juga hadir di situ Pak. Waktu itu ceritanya bukan seperti itu. Ceritanya malah di situ Saiful itu kan memberikan keterangan bahwasanya kalau diganti bekerja di kami ini akan terjadi pertumpahan darah, itu di depan Dirut, di depan Pak Kajati, di depan perwakilan dari Polres dan juga
Kodim waktu itu Pak, dari dan apa itu? Dari saat Dandim. itu kan Ciater yang mau ditunjuk awalnya Ciater Tangga. Betul, waktu itu yang ditunjuk waktu itu Jadar. Ditunjuk saat itu Ciater tidak mau. Cuman karena itu waktu itu kawan-kawan YTL tidak diberi porsi Pak waktu itu Pak. Karena kan di situ ada dua kubu kemarin kan, kubunya Saiful sama kubunya Yayasan Tanah Luhur waktu itu kan. Sampai kursinya dibedain gitu. Posisinya di Mahub masuk yang golongannya Saiful, itu ada dua waktu itu kan dipeta-petakan gitu. Loh, sampai saya mikir Pak, loh ini gimana ini kok terjadi semacam apa ya? Sepertinya ini kita akan mau dibenturkan waktu itu Pak. Seperti itu karena ada dua kubu di situ Pak. Padahal persoalan ini kan murni kemarin antara YTL dengan P3 Garam Pak. Seperti itu. Kan alasannya kan waktu itu nunggu apa pendampingan dari kejaksaan apa istilahnya itu TP4D. Iya, TP4D waktu itu Pak. Jadi waktu itu kan kami juga hadir. Nah di situ juga komplain, Mas. Waktu itu saya ke Mas Bustomi kalau tidak keliru. Ini bagaimana kok bisa dipeta-petakan kayak gitu? Yang hadir kok dari beberapa unsur. Saya bilang. Loh itu memang sudah dari PT Garam Pak yang seperti itu. Katanya Pak. Seperti itu. Makanya ketika jenengan barusan menyatakan bahwasanya waktu itu ditunjuk pengelola oleh kepala desa itu tidak benar Pak. Ciater awalnya. Ciater itu kan yang mengusulkan Saiful waktu itu Pak. Karena waktu itu Saiful mengancam seperti itu kan kalau sampai diganti pekerjaannya ini bisa terjadi pertumpahan darah. Katanya seperti itu. Makanya kan saya dari tadi itu ngomong loh, ini barangkali takut sama ancamannya Saiful seperti itu. Berarti kita Pak terus terang akan membangun dua komunikasi. Kan makanya saya tadi bilang bukan berarti saya mau membenturkan antara perwakilan ini Iya. kepala desa dan Saiful, bukan berarti saya membenturkan Pak. Jadi kita mengevaluasi biar clear. Tapi kalau saya harus ketemu satu-satu Pak, Tidak bisa juga kan seperti itu Pak. Ini kan duduk bareng lagi kalau menurut kami seperti itu. Karena apa? ya maksudnya duduk bareng. Iya, nanti kalau perlu kita kembalikan ke kejaksaan Pak. Karena lahirnya kesepakatan itu dari kejaksaan. Jadi kita kembalikan ke sana lagi gitu. Termasuk terkait dengan yang masalah 3 desa dan yang berapa desa? 9. Itu kan tidak etis juga Pak. Mereka tidak ikut berjuang, mereka tidur-tiduran di rumahnya, mereka dapat bagian juga. Lucu ini. Saat itu juga Seperti itu Pak. dari kepala desa. Jadi tadi maksud saya yang menjelaskan bahwasanya itu ada kesepakatan baru ada protes dari kalian telepon itu Pak. Dan ternyata disepakati oleh 3 kades yang di awal itu. Loh, ini kan terak sepihaknya mana Pak? Antara kades dan kades Pak. Sedangkan waktu itu yang dihadirkan oleh PT Garam itu banyak. Seperti itu. Dari pemuda, dari tokoh agama waktu itu ada Haji Mahbub seperti itu. Ada juga dari ETL waktu itu Pak. Tolonglah ayo kita kembalikan di awal Pak seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Nah Bapak, jadi begini Pak, ini bukan hanya persoalan 17,5 hektar sebenarnya. PT Garam kemitraannya totalnya 70 hektar Pak ya. Dengan siapa Mas? Yang jelas. Dengan yang lain. Yang lain itu siapa Ya Mas? mungkin yang lain, yang 17,5 ini kan dikeserahkan ke Saiful ke Umat anggaplah. Tapi selain itu kan ada 17, juga. Artinya 35. Ya. 35 hektar. Sama YTL. Tunggu. Sebutkan, Pak. 35 hektar, Pak. Kalau kita asumsikan hasil di masyarakat saya anggap 130 ton saja per tahun, sementara Bapak menerima laporan hanya 9 ton per tahun diterima. Negara, Pak, kerugiannya negara 17,5 saja 3 miliar 780 juta. Wow. Kalau 35 hektar, Pak, 7 miliar 500. Ini kerugian negara. 7 miliar 500 kalau asumsi harga garam kemarin 1.800.000. Kalau ke masyarakat asumsi 120 ton. Sementara sampean menerima laporan 9 ton diterima. Ini kerugian negara 7.500.000 ton. 7 miliar 500. Satu ya. Pertanyaan saya belum jawab Pak. Kapasitas seorang Saiful yang bisa bermitra dengan PT Garam dengan lahan sebanyak 17,5 itu apa? Sedangkan beliau punya riwayat dengan kasus PKBL itu sampai KPK, sampai beliau juga ditahan dalam kasus itu. Kok bisa seorang mantan narapidana masih bekerja sama dengan bermitra dengan PT Garam? Ada apa ini? Kenapa sedemikian Tahu bisa rupa? menjawab gitu. Ya.
Ini Mungkin. mantan napi loh. Pak. Yang kedua, teruskan yang kedua, belum terjawab juga. Sampai kapan Ya. lahan 17,5 hektar ini dikelola oleh seorang Kak Saiful ini sampai kapan? Itu kita butuh penjelasan itu, Pak. 2 poin itu. Ngereng, Pak. Jawab dulu, Pak. Ya dijawabnya Pak Awi, dia malah Pak. Monggo Pak Awi yang terhormat. Tak bisa jawab kali percuma. Atau jadikan PR loh, Nek. PR Tidak udah. apa-apa. Kalau misalkan tidak bisa menjawab sekarang, tidak apa-apa. Atau mau boleh? Tidak apa-apa. PR, Pak. Iya. Sudah aja lah. Yakin Kak? Hebat DPR Kak? Ini banyak rekan-rekan media loh Kak, bahaya loh Kak. Seperti itu. Kalau cuma menjawab itu nggak bisa tuh. Nah itu aja pertanyaannya Roni itu tadi masalahnya itu aja Kak. Yang masalah sampai kapan itu loh ya seperti itu dijawab. Kalau misalkan sudah terbukti, ya sudah terbukti kita dirugikan Kak, seperti itu. Oke lah kita mengatasnamakan kita ini buni saya. Kita ini yatim dan duafa Pak, sudah dirugikan di situ. Karena apa? Dalam 1 hektarnya cuma berapa ton? 9 ton kan? 9 ton. Hitungannya Tahun barusan. Udah maaf Dan Pak. kalkulasi negara kerugian 7,5 miliar kalau aset menerima. Itu kan totalnya Ya. Mas. Per tahun. Per hektarnya Mas. Seperti itu. Gini, Mas. Sebenarnya sudah ada opsi dari direksi. Ya. Lahan itu mau dicabut, terus desa itu langsung mau dikasih uangnya. Artinya murni dikelola BP Garam. Opsi. Maksudnya nominalnya Kak? Dari mana nanti itu Kak? Nominal Standarisasinya langsung, itu? Misalnya satu desa 10 juta Per kali tahun? 9, Per tahun gitu? Ya. Artinya tidak melihat musim produksi Ya, ya. naik turun. Habis nisok olehnya mana itu Pak PT Garam dengan anak yatim Pak kalau seperti itu Pak? Apa? Kan mau berbisnis lagi itu rata-rata di ngeret Pak. Jelas untung PT Garam Pak. Seperti itu Ya, Pak. maksudnya daripada menimbulkan kecemburuan sosial. Nominalkan tinggi saja tahun Loh, 2019. enggak, maksud saya begini. Maksudnya tahun ini close dikelola Ya, ya. PT Garam 2025 PT Garam langsung ngasih uang. Saya cut. 10 juta tak pada bayi belum menerima berapa Ya 10 orang juta. rasakan kalau begitu loh, saya lain tak usah. Seperti itu ya. Opsinya. Jone, coba di data barusan itu yang berapa desa itu dapat berapa per tahunnya? Ini per tahun Ambil data yang 2023 coba. Berapa? Harga 1.800.000 ya? Nah, itu bagian nasi dari PT Garam itu berapa? 8.900.000 Per desa. Per desa. Sekarang opsinya Pak Awi ini akan tahun depan akan dikasihkan 10 juta kan udah pada lecek ini kita. Sama, Nggak, iya. maksudnya Iya. tapi flat Pak, misalnya nemper Ada. memor, kita ngasihnya flat. Kita maunya di tahun 2019 saja Pak. Jadi nominalnya itu 50 juta per tahun nggak apa-apa, boleh lah. Kalau kita misalkan mau Atau gini tawar-menawar. aja Pak, Itu opsi yang pernah disampaikan Iya. direksi Pak. kalau ini 10 juta, bagaimana lahan PT Garam kita kelola semua? PT Garam minta berapa persen? Ayo. Lengan nggak fokus lagi. Enggak, ini kan kita realnya ya, bicara real loh. Kita bicara real gitu loh. Kalau umpamanya 10 juta, lahan PT Garam berapa hitung, kita nggak mau ngasih 10 juta juga. Enggak ada apa namanya, enggak ada kemarau, kita 10 juta kita kalikan. Intinya keberatan man kita kan seperti itu. Iya. Ini kan cuma menyiapkan opsi Pak Uke konyol. Opsi Rahman itu. biar tidak menimbulkan kecemburuan. Daripada sekarang hasilnya sekian. Lebar TKN jadi tak kode pakainya perboleh. Itu. Itu di dalam CSR atau di luar CSR Pak? 10 juta itu yang opsinya Bapak. 17 mau dihapus. 17 itu mau ditiadakan, umat langsung mau dikasih 10 juta. Nah itu uang 10 juta itu di dalam CSR atau di luar CSR? Ini Mas Roni mungkin agak lupa bahwa itu 17,5 disampaikan oleh Pak Indra waktu itu adalah di luar dari CSR. Artinya ini kebijakan PT Garam. Makanya waktu itu Pak Sekdes Pinggir Papas minta agar ini ada payung hukum, tapi pihak PT Garam menolak waktu itu karena ini bukan jalur resmi katakanlah seperti itu, tapi di luar dari CSR yang Di luar ya, di ya luar di CSR. CSR. Jadi belum dijawab seperti tadi Pak Awi, mau diluruskan aja pertanyaannya sampai dipertanyakan kembali oleh Mas Heri tadi. Pak Saiful ini kontrak dengan PT Garam itu sampai kapan?
Karena saya lihat mulai tadi pembicaranya tentang yang Pak Saiful ini. Kalau berbicara kontrak, Pak, secara normatif semuanya itu adalah berakhir setiap tahun. Secara normatif itu. Jadi tiap tahun diperbarui itu. Tiap tahun diperbarui. Jadi Loh, dasarnya Pak Wi, ketika memang sudah pihak ketiga tidak sesuai pekerjaannya kurang maksimal, itu bisa dihentikan kan? Nah, terus sekarang ketika jenengan nih tahu fakta di lapangan terkait dengan lahan yang 17,5 hektar. Sebentar. Saya butuh jawaban dari Pak Awi, tegas Pak Awi ini. Itu gimana kira-kira tindakan dari seorang bagian aset ini apa? GM Pak, di aset Pak. Makanya Pak, tadi saya ini sudah sama minta mau klarifikasi Pak. Tetap akan disampaikan bahwa hasilnya kamu tidak masuk secara ini sudah, kamu tidak punya hak. Siap. Karena aset KTM orang Pak. Betul Pak. Tidak betul. serta-merta langsung. Itu kan harus disampaikan dulu Pak. Siap. Oke, gimana sekarang Pak kita kembali ke bahasanya dari Pak Dirut. Dari Pak Dirut bahwasanya jangan Pak Dirut gelap ada opsi seperti 10 juta per. Ya kan? Nah, di 17 hektar itu maksudnya sih Pak. Iya, itu tahu yang saya langsung dikelola. Dikelola. Berarti ini sudah melangkahi kesepakatan kita di kejaksaan kemarin Pak, seperti itu kan. Yang dirugikan tetap duafa dan yatim ini Pak, mau 10 juta Pak. Kalau begini, seandainya ada opsi kita perbaiki Pak. Nah pasti tak tepat perbaiki, tapi landasan-dasarnya itu tetap kesepakatan di kejaksaan. Pak, aneka menguntungkan saya kira kepada rakyat dan duafa Pak. Aneka yang mau duafa Pak, itu. Bukan urusan seorang Heri Pak. Seorang Heri apa? Ada cibili rokok penambu. Ini urusan lain yatim dan duafa itu. Ayo, kita harus profesional Pak. Opsi ya. Iya. Seperti itu. Iya. Opsi mungkin terkait dengan pengelolaan kemaslahatan umat Pak. Ada pengawas independen. Perbaiki Itu opsi, saja. Pak. Ada pengawas independen dari misalnya yang tidak ikut ini lah. Sehingga orang yang bisa dipercaya saya tugasi di situ untuk ikut membantu. Nah, ini cocok Pak. sudah, tahun kemarin saya sudah beraudiensi. Kita pemuda sebagai controlling system sudah, tapi tidak ACC. Sudah itu Pak, sudah kita. Bukan di PT Garam Mas, nanti Mas. Begini Pak, Ini lagi satu, tunggu dulu, mumpung berkaitan. Secara normatif perpanjangan kontrak Saiful itu 1 tahun. Ya. Berarti kemarin Pak Awianto memperpanjang kontrak itu. Iya, betul. Ya Kan dia tahu. Gini Mas, saya jelasin ya. Jadi saya memang keterbatasan orang. Saya minta tenaga 2 orang untuk membantu ngawasi itu. Itu bukan alasan Pak. Ini Tahun ini. Mau digaji kan itu Pak? Tahun ini Pak, terus terang, saya minta bantuan tenaga ke Pegaraman untuk membantu mengawasi. Disetujui sama Pak Budan. Nah, pertanyaan saya, secara normatif 1 tahun akan diperpanjang kontrak itu. Nah, berarti kemarin Pak Awi ini sebagai bidang aset, GM bidang aset, itu memperpanjang. Atau masih bilang tidak tahu? Tapi cocok. Tapi hasilnya Pak, hasilnya saya monitor Pak pakai orang, saya pakai tenaga orang 2 untuk membantu mengawasi. Silakan dicek, saya minta ke Pak Monim. Dengan alasan daripada garam ini hilang, lebih baik kita bayar tenaga 2 orang. Saya sudah lakukan itu. Ya, lagi tahun depan nggak? Sudah. Sekarang ada 2 orang yang tanya ke Saswito. jadi begini Pak, kalau tiap tahun ini akan dievaluasi, kemudian yang bermasalah itu akan diberhentikan. Kan 17 ini katanya mau diberhentikan, bukan otomatis yang separuhnya tidak bermasalah Pak. Berarti mau dihapus semua ya kontrak itu yang berhutang. Lihatlah orangnya Pak. Laporannya kan ini Pak, apa beda-beda ke umat ini, kesampian yang 17,5-nya lagi? Hasilnya apa beda hasilnya? Karena hasilnya sama. Apa bedanya dengan umat 17,5 hektar, sementara separuhnya apa bedanya? Lokasinya juga sama. Lokasinya sama, yang kerja sama. Tuh. Apa mau diputus semua kontraknya 30 hektar? Tuh. Jadi enggak Pak, saya bersumpah Pak, saya tidak Ini kalau Pak tidak ada sumpah. Iya, maksudnya artinya Bagi apa ya? data. Jadi kita Pak tetap ngaku aset KTM orang.
Jadi Jelaskan aja, Pak. Jelaskan aja. Jadi Bisa aja Pak akan Kunasakan Saiful. akan sampaikan ke yang bersangkutan. Jadi kan bisa langsung serta merta saat ini. Iya. Jadi kalau opsi yang mau diperbaiki, Mungkin gini, Pak Awi, mungkin Mas Roni, mungkin kita perlu memahami suasana kebatinan Pak Awi seperti apa saat ini. Jadi ini mungkin kan PR oleh beliau, tapi yang jelas unek-unek sudah kita sampaikan dan itu menjadi bahan evaluasi agar PT Garam itu menjadi lebih baik seperti itu, Pak. Ini kan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan seperti itu kita sampaikan. Selebihnya kita serahkan kembali kepada PT Garam untuk kembali kemudian memperbaiki ini semua, Pak. Intinya di situ. Kalau saya sudah, tapi kalau saya tahu secara normatif kontrak itu diperpanjang per 1 tahun. Pak JM menjabat mulai 2003, harusnya beliau berkecimpung langsung dalam perpanjangan kontrak itu. Apakah tahun depan diperpanjang lagi? Pasti tahu kalau secara normatif. Nah, itu pertanyaan saya. Apakah akan diperpanjang untuk Pak Asep atau Pak Asep juga tidak tahu? Seperti itu. Yang jelas diperpanjang. Kita tahu kan? Apa? jadi gini Pak, kan makanya saya terus terang, kan mulai 2023 sudah dipublis. Iya kan? Kalau misalnya saya tidak mau, ngapain dipublis? Nah kak mereka tidak boleh menarik memojokkan benar boleh kak. Ini semua orang kak. Mohon maaf ini. Iya, Ini kan sudah tahu kak. Bentar. Berarti Pak Awek sudah tahu dan itu sudah menyatakan logis seperti Makanya itu. Pak, saya sudah Masih seperti itu. berupaya, saya nambah tenaga untuk mengawasi. Itu kan termasuk salah satu upaya Pak. Betul Pak. Tapi pertanyaannya Pak, kenapa kok diperpanjang lagi ke 2024 kalau sampai sudah tahu hasil dari 2023 seperti itu Pak? Laporannya Pak. Kan ini kan lucu Pak. Berarti Jenengan gini aja, Pak Awek. sudah paham, sudah paham Pak, ber-4 ton. Nah, sedangkan Pak Giano aja sudah paham dulu, apalagi seorang Awi seperti itu. Sudah aset itu kan jelas Pak hasilnya Pak. Jadi ketika memang sudah tidak ada kesesuaian harga, gitu, kan emang dilanjutkan Pak. Nah boleh kayak Bu Dena boleh bela-bela anak yatim dan duafa seperti itu Pak. Jadi itu mohon dia Pak di 2 poin itu ya. betul. Nah, tahun depan bisa diperbaiki Pak gitu. Orang makan ini loh bisa bekerja. Nggak tahu nih soal Jadi ini Pak, Untuk memperbaiki saya sepakat. Siap. Satu lagi Pak, contoh yang pertanyaan. Jika memang kita bisa bermitra dengan PT Garam, apa saja persyaratannya? Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bermitra. Fokus Mas, fokus dulu Mas, fokus ke 17 hektar Mas. Belum seperti itu. Sudah Mas. Lain itu, lain. Yatim dan duafa di depan Pak. Ini Pak Awi, permohonan kami kali ini sudah muter-muter. Kami meminta sekaligus mengundang orang yang berkonten dari PT Garam untuk Selasa depan kita audiensinya di Kejaksaan. Kita akan membagikan masalah ini. Untuk surat kita akan nyusul. Untuk Selasa depan kita pindah ke Kejaksaan. Kita boleh di Kejaksaan boleh Pak. Kan lahirnya di Kejaksaan. Mohon kesediaannya untuk PT Garam kirim orang yang punya kebijakan. Ya data juga, yang punya istilahnya nanti masih entar dulu mau koordinasi sama Pak Direktur. Apalagi berarti cong ngocor ya. Iya. Man itu tidak jadi bahan evaluasi, jadi Surat dasar kita. surat sudah siap, kita nanti nyusul untuk tembusannya kita tembusan ke PT Garam. Bapak Awi berarti tak ada yang kuil. Enggak yang koi. Bukan berarti tidak berkompeten yang hadir sekarang ya kalau. tahun ini berarti tonase dan rentetan harganya ditampilkan berarti Pak? 2024. Ada anunya pengawasannya? Iya. Kalau di sini tidak bisa. Lah yang melamar Satu nase. percuma bahasa Indonesia. Bisa dia. Untuk tahun ini Pak. Jadi kami Pak mewakili dari teman-teman menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata kami yang barangkali menyinggung. Tapi yakinlah bahwa ini saya sampaikan kepada Pak Miftah, pada Pak Awi adalah bentuk rasa cinta kami sebagai masyarakat dalam versi yang berbeda. Misalkan ini diartikan sebagai sebuah protes atau semacamnya. Jadi demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Notulen rapat.